Kita akan meneruskan pelajaran ke Kejadian pasal yang ketiga mengenai kegagalan atau kejatuhan manusia. Dalam harta sastra Timur dekat kuno, tidak ada perbandingan yang dekat dengan cerita kejatuhan dari kitab Kejadian pasal 3 yang muncul. Ini bukan sama sekali tidak terduga. Tidak ada kejatuhan dimungkinkan dalam mitologi pagan karena menurutnya manusia diciptakan jahat oleh dewa-dewa jahat. Manusia tidak pernah mengalami keadaan tidak bersalah dari hal apapun untuk jatuh. Namun situasinya sangat berbeda dalam Alkitab. Kejatuhan manusia dari keadaan aslinya yang murni, suci, adalah ajaran yang tetap dari seluruh ajaran Alkitab tentang dosa dan penebusan. Pertama, Yohanes pasal 3 ayat 4. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kesejarahan Kejadian pasal 3 sangat penting bagi pandangan Kristen. Adam adalah raja dan Hawa adalah ratu dari ciptaan. Penyerahan mereka pada pencobaan membawa dosa dan kematian ke dalam dunia. Dalam pengalaman-pengalaman mereka yang ada dalam Kejadian pasal 3, orang tua pertama dari ras manusia tersebut menggambarkan 7 aspek dari penderitaan semua manusia. Kalau kita perhatikan mengenai si penggoda yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama bagian A. Si penggoda diperkenalkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama sebagai nakhas, si ular atau hanya ular. Pastinya adalah ular yang nyata sebagai salah satu makhluk yang dijadikan oleh Allah. Ini berarti ular itu bukan dewa mitologi atau makhluk semi-ilahi. Ular digambarkan sebagai licik. Ular memang lebih licik daripada binatang apapun di padang. Adam sudah menamai, yaitu dengan benar, menandai sifat setiap makhluk di taman itu. Di dalam peristiwa godaan ini, Adam berurusan dengan kecerdasan yang jauh lebih besar daripada apapun yang Adam sudah kenali pada binatang-binatang di lingkungan terdekatnya. Kitab suci menjelaskan bahwa ular dalam kitab Kejadian itu sebagai alat yang setan gunakan untuk menggoda laki-laki dan perempuan pertama. Ular adalah istilah makhluk supernatural dan jahat yang dikenal di tempat lain sebagai setan, si penentang, si lawan, dan si musuh. Perjanjian baru percaya bahwa iblis bicara melalui ular itu, menipu leluhur manusia di Taman Eden. Ular itu lebih daripada seekor ular yang berbicara. Ular itu benar-benar mewakili iblis yang bicara melalui ular itu untuk mendatangkan godaan dan kejatuhan manusia. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Di ayat 15-nya, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut
Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bagaimana setan datang ke dunia? Itu adalah pertanyaan yang sedikit dijelaskan oleh kitab suci. Ajaran Alkitab memaksakan orang Kristen untuk menegaskan bahwa Allah bukanlah pencipta dosa. Setan adalah makhluk ciptaan karena tidak ada yang abadi kecuali Allah sendiri. Setan bagaimanapun pada mulanya tidak mungkin diciptakan jahat. Dia pasti sudah jatuh dari posisinya sebagai salah satu malaikat utama Allah. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Di Yudas ayat 6. Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Rasul Paulus menegaskan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Itu di 2 Korintus 11 ayat 14-15. Paulus percaya bahwa iblis dapat menyamarkan dirinya untuk menipu manusia. Banyak komentator berpikir bahwa Yesaya 14 ayat 3-17 dan Yehezkiel 28 ayat 11-19 merujuk pada kejatuhan setan. Tetapi dalam kedua kasus itu, ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada ambisi yang sombong dan kejatuhan akhir dari raja-raja kafir, bukan setan. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 1 bagian B sampai ayat 5. Mereka yang berperang melawan si penggoda setiap hari dapat memperoleh wawasan yang berharga dengan mempelajari taktik yang digunakan oleh si jahat dalam pencobaan pertama. Setan menyerang dengan cepat sebelum kebiasaan, praktek pengalaman, pelaksanaan pelatihan sudah memastikan pasangan pertama itu dalam ketaatan. Setan mulai dengan perempuan, bukan karena perempuan secara hakiki lebih lemah dari pasangannya, tetapi mungkin karena dua alasan. Perempuan itu tidak secara langsung mendengar perintah Tuhan yang menyatakan larangan. Perempuan belum diciptakan ketika Allah memberitahu Adam bahwa dia akan mati kalau makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, seperti yang ditulis di ayat 17 pasal 2. Ini mungkin berarti bahwa satu-satunya pengetahuan yang perempuan ketahui tentang pohon terlarang itu adalah apa yang dia terima secara langsung dari Adam. Mungkin ular mengetahui hal ini, sebab ular membingkai pertanyaannya itu dengan menyalahartikan larangan dan sifat Allah. Dan perempuan itu belum terkena keadaan di luar taman. Di sisi lain, perempuan itu memiliki pengetahuan dari pengalaman tentang kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Dia juga memiliki kata-kata yang jelas dan tidak disangsikan dari Tuhan. Maksud-maksud tambahan dalam strategi pencobaan setan ini harus diperhatikan. Yang pertama, dia menyerang ketika perempuan itu sendirian. Yang kedua, dia memilih tempat itu dengan hati-hati, menunggu sampai perempuan itu benar-benar terlihat dari pohon.
Yang ketiga, dia menggunakan bahasa yang meragukan, dui makna, tidak pasti dan samar-samar dan tidak jelas. Dan yang keempat, dia berpura-pura hanya mencari yang terbaik bagi korbannya. Setan melancarkan serangan dengan mengajukan pertanyaan berbahaya tentang firman Tuhan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dengan kata lain, apakah benar bahwa Tuhan telah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari pohon apapun di taman? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat terang larangan dengan melebih-lebihkannya. Jawaban perempuan itu adalah berusaha mengkoreksi ular itu dengan mengatakan kembali pernyataan Allah. Jawaban perempuan itu terhadap pertanyaan setan lemah. Dia sudah sedang tergelincir ke dalam dosa. Perempuan itu meminimalkan hak istimewa taman. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perempuan itu melebih-lebihkan larangan itu untuk jangan makan. Perempuan itu menambahkan atau raba atau menyentuhnya. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 17, janganlah kau makan buahnya. Perempuan itu melunakkan peringatan itu yang ada di pasal 1 ayat 27. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Menjadi yang di pasal 3 ayat 3, nanti kamu mati. Jawaban perempuan itu yang lemah mendorong ular untuk membuat dua pernyataan yang berani. Pertama, dia menyangkal firman Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahasa setan paling tegas dalam bahasa Ibrani. Setan sekarang sudah menghilangkan penghalang besar pertama untuk berdosa, yaitu hukuman. Setan kemudian melanjutkan dengan menyarankan bahwa alasan Allah dalam larangan itu tidak murni. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu menyarankan bahwa pengetahuan dari pengalaman diinginkan. Kualitas sifat seperti Allah yang mana Sang Pencipta dengan penuh waspada sedang simpan untuk dirinya sendiri. Ular itu menggambarkan Allah sebagai egois, dengki, dan suka menipu. Ular itu membisikkan kepada perempuan itu bahwa Allah ingin menjauhkan dia dari takdirnya yang sah, menjadi seperti Allah, kekal, dan memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia seharusnya menjadi seperti Allah dalam sifat-sifat etis, sifat-sifat susila, tetapi kesalehan, tidak berusaha merebut kekuasaan dan hak istimewa, itu hak khusus Allah. Setan sekarang sudah menyingkirkan penghalang besar kedua untuk berdosa, yaitu kasih Allah. Kalau kita lihat di ayat 6 Kejadian pasal yang ketiga ini, pemandangan diikuti oleh godaan yang ada di ayat 6. Perempuan mempelajari pohon itu. Itu menarik baginya dalam 3 cara. Secara fisik, pohon itu menarik karena baik untuk dimakan. Karena sedap kelihatannya. Menyenangkan mata. Pohon itu memiliki daya tarik estetis. Tidak semua yang indah secara fisik adalah baik secara moral, terutama kalau itu memikat seseorang untuk tidak taat. Secara intelektual, secara batin, pohon itu
memikat perempuan itu karena dia melihat bahwa pohon itu berpotensi, berpengaruh, membuat orang bijaksana. Setiap godaan nampaknya memiliki satu atau lebih dari 3 daya tarik ini. Inilah yang Rasul Yohanes sebut sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup di pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Perempuan itu menyerah pada godaan. Perempuan mengambil dari buah pohon itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu mengambil buah terlarang, dengan demikian melakukan tindakan pertama, pemberontakan manusia melawan Allah. Perempuan segera memberikan buah itu kepada suaminya, dan suaminya tanpa melawan bergabung dengan pasangannya dalam pelanggaran. Secara urutan waktu kronologis, perempuan makan lebih dahulu. Tetapi secara teologis keagamaan, Adam dinyatakan sebagai pendosa asal. Dia adalah kepala pemimpin ras manusia dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dia mendengarkan istrinya ketimbang Allah, dan dia mengikuti keinginannya. Perempuan itu ditipu dan berdosa. Tetapi dosa laki-laki itu adalah ketidaktaatan yang disengaja kepada perintah Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 7-13 Kejadian pasal 3 ini, hasil dari memakan buah itu tidak seperti yang diharapkan. 6 petunjuk dari dosa, kesalahan dapat dilihat di dalam cerita ini. Yang pertama, mata pikiran mereka terbuka seperti yang setan sudah janjikan. Tetapi mereka melihat diri mereka sebagai manusia yang lemah, bukan seperti Allah. Mereka tahu bahwa mereka telanjang di ayat 7. Sebelum kejatuhan, mereka polos, bersih, tidak bersalah, tidak berdosa. Sekarang mereka bersalah. Mengapa rasa malu mereka terfokus pada ketelanjangan mereka yang membuat malu dengan cara yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh mereka? Tidak sepenuhnya jelas. Selain itu, fakta bahwa mereka mengenali ketelanjangan mereka setelah tidak mentaati Allah menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa bersalah bahkan sebelum Allah menjumpai mereka. Mereka mengalami kerenggangan, tidak lagi merasa nyaman di hadapan pencipta mereka. Yang kedua, mereka menunjukkan semacam kepandaian, tetapi bukan kepandaian yang seperti Allah yang mereka cari. Mereka menjahit daun ara bersama-sama dan membuat cawat untuk diri mereka di ayat 7. Yang ketiga, mereka sekarang tahu yang baik dan yang jahat, tetapi tidak dengan cara yang Allah lakukan di ayat 22. Orang sakit memiliki pengetahuan tentang penderitaan yang berbeda dengan pengertian dokter yang merawatnya. Jadi Allah yang Maha Tahu mengetahui semua tentang kejahatan. Namun manusia mengetahui kejahatan melalui pengalaman. Yang keempat, mereka kehilangan persekutuan mereka dengan Allah. Ketika mereka mendengar suara Allah berjalan di taman, mereka bersembunyi. Ketidakpercayaan, ketakutan, dan rasa bersalah menggantikan kepercayaan dan persekutuan bebas dengan Allah. Salah satu akibat dari dosa Adam adalah bahwa dia lupa bahwa Allah itu Maha Takdir dan Maha Tahu. Yang kelima,
mereka mengalami perhadapan dengan rasa takut dengan Allah di ayat 9 sampai 13. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Allah bersifat mendidik untuk menolong pasangan itu mencapai kesadaran diri sejati tentang apa yang telah mereka perbuat dan bagaimana status rohani mereka sekarang di mata Allah. Rasa malu dan rasa aib manusia itu muncul dari ketidaktaatannya yang disengaja, yaitu pertanyaan-pertanyaan itu dirancang. Yang pertama, untuk membuat manusia menilai kondisi dosanya, dan yang kedua, menuntun dari rasa malu ke rasa bersalah dan kemudian ke pertobatan dengan bertanya, di manakah engkau? Di ayat 9. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Di ayat 11. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Di ayat 11. Apakah yang telah kau perbuat ini? Di ayat 13. Allah menanyai Adam dan perempuan, bukan ular. Bagi si jahat itu tidak ada harapan. Sebenarnya ular sama sekali tidak berkata apa-apa di hadapan Allah. Yang keenam, mereka sesuka hati dalam pembenaran diri. Adam menyalahkan perempuan itu dan secara tidak langsung menyalahkan Allah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Di ayat 12. Dosa memisahkan umat manusia. Cinta untuk perempuan itu, kekhawatiran, kecemasan untuk kesejahteraan perempuan itu, keselamatan perempuan itu, tidak ada bekas jejaknya sedikit pun di sini. Laki-laki itu sekarang memandang perempuan itu sebagai batu sandungan, penyebab bagi masalah dia. Sementara itu, perempuan menyalahkan ular. Ular itu yang memperdayakan aku, di ayat 13. Kedua orang berdosa dengan leluasa mengakui pelanggaran mereka. Maka kumakan, di ayat 12-13. Baik laki-laki maupun perempuan itu mengakui ketidaktaatan mereka dengan menyatakan, kumakan. Tetapi tidak menerima kesalahan itu dalam ketakutan atas hukuman yang akan datang. Jelas terlihat bahwa kedamaian yang semula ada antara Allah dan manusia, antara laki-laki dan perempuan, dan antara manusia dan binatang sudah dihancurkan. Kalau kita perhatikan di ayat 14-19 Kejadian pasal yang ketiga, Allah menjatuhkan hukuman baik pada penggoda maupun orang-orang yang tertipu olehnya. Ular adalah yang pertama mendengar kutukan ilahi. Bagi dia, Tuhan Allah mengumumkan penghakiman tanpa belas kasihan. Alasannya adalah bahwa tampaknya di balik makhluk licik ini terdapat roh yang sudah jatuh dalam dosa, yang Allah tahu berada di luar kemungkinan keselamatan. Oleh karena itu, tidak ada upaya yang dilakukan untuk membawa ular itu kepada pertobatan. Segera dia akan terkutuk. Allah menjatuhkan kesulitan yang lebih besar ke atas dia daripada segala binatang hutan. Ular akan menjalar dengan perutnya dan memakan debu. 3 pendapat utama tentang kata-kata ini terungkap. Yang pertama, beberapa orang berpendapat bahwa perubahan lengkap dari semua ular biologis terjadi pada saat ini. Tetapi kalau seekor ular adalah kendaraan setan yang tidak bersalah,
Mengapa ular dan semua jenisnya dihukum? Apakah ular benar-benar memakan debu? Atau apakah ini kiasan? Kalau sebuah kiasan, tidak bisakah itu diterapkan dengan mudah pada setan sendiri daripada pada ular? Yang kedua, yang lain mengatakan bahwa makna baru diberikan pada status asli ular itu. Jadi apa yang sebelumnya hanya merupakan hasil alam, melalui kutukan ini semacam hukuman, sebuah simbol dari akibat dosa. Yang ketiga, yang lain lagi mengambil kata menjalar dengan perutmu dan kata makan debu dalam arti kiasan. Seperti ungkapan modern, kata menggigit debu, atau ungkapan Ibrani, makan debu, itu setara dengan dikecilkan ke posisi yang direndahkan, hina dan nista. Contohnya di Mika 7 ayat 17, biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Atau Yesaya 65 ayat 25, dan ular akan hidup dari debu. Ular tentunya tidak benar-benar makan atau hidup dalam debu. Tetapi ini akan menjadi pengingat simbolis dari berbagai akibat dosa. Mantan makhluk malaikat ini sekarang direndahkan dalam hubungannya dengan manusia dan bahkan dengan makhluk paling rendah yang pernah diciptakan Allah di ayat 14. Setelah periode kehinaan, ular akan dihancurkan oleh keturunan perempuan, seperti yang ditulis di ayat 15. Perempuan itu dijatuhi hukuman berikutnya, di ayat 16. Hukumannya memiliki 3 ukuran. Pertama, secara jasmani, perempuan itu akan mengalami rasa sakit berlipat ganda, terutama yang berhubungan dengan persalinan. Perempuan yang mencari kesenangan, kesukacitaan manis dalam memakan buah, tidak menemukan kesenangan, tapi rasa sakit. Bukan kesukacitaan, tapi kesedihan. Yang kedua, secara psikologis, hasrat atau gairah perempuan adalah suaminya. Dia akan terus-menerus tertarik pada orang yang memiliki kekuatan yang menyebabkan rasa sakitnya yang luar biasa melalui penghamilan. Dia berusaha untuk bertindak secara bebas dari laki-laki itu, akan menemukan ketertarikan yang terus-menerus untuknya. Beberapa orang sudah menyarankan bahwa ini adalah janji daripada hukuman. Meskipun perempuan akan menghadapi rasa sakit yang luar biasa dalam melahirkan anak, dia masih menginginkan hubungan suami istri yang normal dengan suaminya. Memiliki anak bukan bagian dari penghakiman dari pencipta. Itu adalah bagian dari berkat awal untuk bertambah banyak. Penuhilah bumi, itu yang ada di ayat 28 pasal 1. Jelasnya sebelum ada dosa, perempuan itu akan sudah mampu melahirkan anak-anak dengan rasa sakit yang sangat sedikit atau mungkin tidak sakit sama sekali. Setelah kutukan itu, dalam peranannya yang paling unik sebagai seorang perempuan, melahirkan susah payah waktu mengandung akan Tuhan buat sangat banyak. Ini adalah akibat dari dosanya. Yang ketiga, aspek sosial dari hukuman tersebut adalah bahwa perempuan itu akan tunduk pada suaminya. Akan ada pergumulan kekuasaan antara kedua jenis kelamin itu. Perempuan yang berusaha mengendalikan suaminya dengan menuntunnya ke dalam pencobaan, sekarang akan menjadi orang yang dikendalikan. Pernyataan ia akan berkuasa atasmu bukanlah perintah untuk memaksakan pemerintahan otoriter laki-laki
atas perempuan. Perempuan sudah banyak menderita karena dosa memasuki dunia. Mereka sudah menjadi bahan penghinaan, bahan perbudakan moral dan jasmani di banyak budaya. Tapi kekuasaan suami dalam pernikahan tidaklah keras atau tidak tertahankan di mana Roh Kristus tinggal. Kalau kita lihat ayat 17 sampai 19 mengenai hukuman laki-laki. Kutukannya jatuh bukan ke atas manusia itu sendiri, melainkan ke atas tanah yang menghasilkan makanan yang Adam dan keluarganya akan makan. Hukuman pada laki-laki itu sama beratnya. Dia sudah menyerah kepada cinta makhluk daripada cinta Tuhan. Sekarang ciptaan akan berbalik melawan dia. Dia sudah memakan buah terlarang. Sekarang bumi akan menolak dia makanan yang diperlukan. Dia sudah tidak mentaati Allah. Sekarang bumi di mana dia sudah diberikan kekuasaan akan tidak mentaati dia. 5 aspek hukumannya terlihat jelas. Yang pertama, karena manusia, bumi dikutuk di ayat 17. Apakah sesuatu terjadi pada bumi ketika manusia berdosa? Atau apakah ini berarti bahwa manusia akan diusir dari taman ke dalam kondisi yang ada di luar taman? Yang kedua, pekerjaan bukan kutukan ke atas manusia karena kejatuhan dalam dosa. Tapi Adam harus bekerja keras untuk makanannya di ayat 17. Dalam jerih payah ini, dia akan mengalami kesengsaraan. Yang ketiga, hasil bumi yang tidak dapat dimakan akan berlipat ganda sehingga mempersulit budidaya tumbuhan yang dapat dimakan di ayat 18. Yang keempat, kerja keras terus-menerus harus dilakukan sepanjang hidup di ayat 19. Gambaran di sini nampaknya peluh bercampur dengan makanan pada waktu makan. Kata-kata makan yang muncul 3 kali dalam kalimat kepada laki-laki itu penuh dengan janji. Kehidupan manusia akan sulit, tetapi manusia akan bertahan, setidaknya untuk sementara waktu. Yang kelima, pada akhirnya, bumi akan meminta kembali tubuh Adam. Dia akan kembali ke tanah dari mana dia diambil di ayat 19. Kalau kita perhatikan di ayat 15, ayat 20 sampai 21, di dalam Kejadian pasal 3 ini, ada secercah cahaya menyinari kegelapan dari Kejadian pasal 3. Ini adalah janji keselamatan. Dan ini adalah iman akan janji itu. Di Kejadian pasal 3 ayat 15 disebut protevangelium, ungkapan pertama tentang kabar baik. Injil pertama. Nubuatan mesianik pertama ini datang di tempat yang paling tidak mungkin dalam konteks kutukan atas ular. Ayat-ayat tersebut memastikan ular bahwa dia akan bertempur di 3 tingkat yang berbeda. Yang pertama, pada tingkat pribadi, perempuan akan melakukan pertempuran dengan ular. Perempuan tidak akan pernah lagi menjadi penurut ular di taman. Allah berjanji untuk menaruh permusuhan di hatinya terhadap ular. Ini adalah awal dari perjuangan yang berhasil melawan setan. Tidak perlu dikatakan Allah tidak memaksakan permusuhan ini pada perempuan. Allah menanggapi rasa malu dan pengakuan bebas bersalah perempuan itu. Bagaimana ini merupakan hukuman bagi setan? Permusuhan perempuan terhadap setan menghancurkan mimpi setan mendapatkan seluruh umat manusia untuk pemberontakan dia melawan Allah. Yang kedua, pertempuran akan berlanjut
antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Bahwa kata keturunan di sini adalah kiasan jelas dari fakta bahwa perempuan tidak secara harfiah memiliki keturunan. Keturunan perempuan akan mencakup semua orang yang berbagi permusuhan perempuan terhadap iblis, yaitu umat manusia yang saleh. Keturunan iblis akan mencakup semua orang yang menyerah kepada si jahat tanpa banyak perjuangan, yaitu umat manusia yang jahat. Allah sedang meyakinkan ular bahwa sisa umat manusia yang benar akan melawan dengan kekuatan yang diberikan Allah terhadap rancangan jahat anak-anak iblis. Yang ketiga, pertarungan antara dua keturunan itu akan mencapai puncaknya dalam sebuah peperangan antara ular sendiri dan seorang wakil dari keturunan perempuan. Ular akan menyerang tumit juara dari kebenaran ini. Dengan demikian, setan akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada keturunan perempuan ini. Tetapi pada akhirnya, perwakilan dari keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular itu, yaitu memberinya injakan mematikan. Janji Allah tentang keturunan itu menjadi tema keseluruhan kitab Kejadian. Bahwa Kejadian pasal 3 ayat 15 merujuk pada kemenangan Mesias atas setan adalah ajaran dari Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak, dan seterusnya. Di ayat 20 sampai 21, Adam itu memperhatikan petunjuk-petunjuk harapan di tengah-tengah pernyataan hukuman ilahi. Dia menunjukkan imannya pada janji Allah dan masa depan ras manusia ketika dia mengganti nama istrinya Hawa, yaitu orang yang terus memberi kehidupan di ayat 20. Demikianlah Adam mengungkapkan imannya bahwa Hawa akan menghasilkan keturunan seperti yang dijanjikan di dalam ayat 15. Iman ini menyiratkan pertobatan meski mereka terancam oleh kematian. Dia tidak percaya bahwa mereka akan menjadi manusia pertama dan terakhir di dunia. Dia melihat ke masa depan, percaya bahwa Hawa akan melahirkan keturunan yang dijanjikan itu, yang ada di ayat 15, yang dengan cara tertentu akan meremukkan kepala ular itu. Allah menyatakan penerimaannya atas iman Adam dengan mengenakan kulit binatang pada para pendosa itu. Nampaknya jelas bahwa seekor binatang harus mati sebagai akibat dari dosa Adam dan Hawa ini. Kulit-kulit itu berfungsi untuk mengingatkan mereka akan dosa yang telah mereka lakukan. Masa tidak bersalah mereka sudah lenyap selamanya. Beberapa orang berpikir bahwa pakaian ini menggambarkan jubah kebenaran Kristus yang diberikan Allah kepada orang berdosa yang bersalah. Bagaimanapun juga tindakan Allah dalam menyediakan pakaian mengajarkan Adam dan Hawa bahwa pertama, rasa malu mereka setelah kejatuhan adalah pantas. Yang kedua, binatang-binatang di padang boleh digunakan secara sah untuk kepentingan umat manusia. Dan yang ketiga, tubuh mereka perlu dilindungi dari dingin dan cedera di luar taman itu. Kita perhatikan di ayat 22 sampai ayat 24, Kejadian pasal 3 ini.
Pertobatan dan pengampunan yang dihasilkan tidak meniadakan akibat sementara dari dosa. Manusia harus diusir dari taman karena dia sudah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat yang ada di ayat 22. Allah mengetahui yang baik dan yang jahat melalui kemahatauan. Sebelum kejatuhan manusia sudah mengalami kebaikan dan dia menyadari kemungkinan kejahatan. Setelah pelanggarannya, dia mengetahui kejahatan melalui pengalaman pribadi. Allah dan dewan malaikatnya mengetahui yang baik dan yang jahat bukan berdasarkan pengalaman, tapi dari kesadaran bahwa Allah adalah pribadi yang menentukan benar dan salah. Oleh sebab itu, setiap sikap, pikiran, atau tindakan yang bertentangan dengan sifat, karakter, atau kehendak Allah adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa dengan sombong memutuskan untuk memiliki pengertian seperti Allah yang ada di ayat 6, dengan menegaskan kedaulatan mereka melalui pengetahuan yang mereka peroleh dalam ketidakpatuhan kepada kehendak Allah yang dinyatakan, maka pada intinya mereka itu ingin menyatakan kemandirian mereka dan menjadi Allah mereka sendiri. Tidak mengetahui yang baik dan yang jahat adalah hidup dalam keadaan tidak bersalah. Seperti anak-anak yang kita lihat contohnya dalam kitab Ulangan di pasal 1 ayat 39 yang mengatakan, dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, dan juga orang yang memiliki keterbatasan, yang hanya memiliki kecerdasan anak-anak, berada dalam keadaan ini. Tapi sesudah menghadapi pencobaan, manusia memasuki keadaan bertanggung jawab. Itulah artinya mengetahui yang baik dan yang jahat. Karena manusia sekarang bertanggung jawab atas dosanya. Dan karena dia sudah memilih jalan ketidaktaatan, akan menjadi bencana yang paling besar baginya untuk memiliki akses ke buah yang akan memberinya kehidupan jasmani yang tidak dapat binasa. Adam dan Hawa diusir dari taman ke dunia sampai Adam yang lain, yaitu Kristus, datang dan mendapatkan hak untuk mengambil bagian dari pohon itu. Allah mengusir manusia dari taman di ayat 23. Orang yang enggan pergi ditunjukkan dalam bahasa di ayat 24. Allah menghalau manusia itu untuk mencegah supaya apapun masuk kembali ke taman. Allah menempatkan kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar di pintu masuk. Kerubim adalah kelas malaikat gabungan, makhluk malaikat bersayap yang sering menjaga kekudusan Allah. Mereka biasanya digambarkan dalam Alkitab menjaga sesuatu. Misalnya dalam Keluaran 36 ayat 35 atau Yehezkiel pertama ayat 5. Kerub yang dilihat oleh Yehezkiel memiliki kaki, tangan, 4 wajah, dan 4 sayap. Yehezkiel 10 ayat 21. Berapakah lamanya taman itu tetap ada setelah pengusiran manusia? Tentu saja untuk sementara waktu. Atau mengapa Tuhan menempatkan penjaga di pintu masuknya? Apakah itu tetap sampai saat air bah? Mungkin saja, tapi buktinya kurang. Kita akan lanjutkan nanti di sesi berikut.